Shalom saudara, berjumpa kembali. Dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Saudara yang dikasihi nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan adalah sumber kasih dan pengampunan yang tidak terbatas. Namun ada satu dosa yang Yesus katakan tidak dapat diampuni, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Matius 12 ayat 31 sampai 32. Apa sebenarnya maksud dari pernyataan ini, saudara? Mungkin seseorang tidak bisa mendapatkan pengampunan Tuhan. Mari kita gali lebih dalam berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, yang pertama, pengertian dosa menghujat Roh Kudus. Yesus menyatakan dalam Matius 12 ayat 31 sampai 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Dunia ini tidak, saudara, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Dalam konteks ayat ini, saudara, Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi yang menuduhnya mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, yaitu penghulu-penghulu setan. Matius 12 ayat 24. Tuduhan ini adalah bentuk penolakan terhadap pekerjaan Roh Kudus yang nyata di dalam Yesus. Menghujat Roh Kudus berarti menolak pekerjaan Roh Kudus secara sadar. Menolak pekerjaan Roh Kudus secara sadar dan terus-menerus dan permanen. Ini bukan sekedar dosa yang dilakukan sesaat, tetapi sikap hati yang dengan sengaja menolak kebenaran Tuhan meskipun telah diberikan bukti yang jelas. Saudaraku, mengapa dosa ini tidak bisa diampuni? Menolak sumber pengampunan. Yohanes 16 ayat 8 mengatakan bahwa Roh Kudus bekerja untuk meyakinkan dunia akan dosa, dunia akan kebenaran, dan dunia dan penghakiman. Jika seseorang terus-menerus menolak Roh Kudus, maka ia pun menutup pintu bagi dirinya sendiri untuk bertobat. Saudara, yang kedua, hati yang dikeraskan. Ibrani 3 ayat 7 sampai 8 memperingatkan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Orang menghujat Roh Kudus adalah orang yang sudah melihat terang kebenaran tetapi dengan sengaja menolaknya. Saudara, yang ketiga, contoh dalam Alkitab, Firaun di zaman Musa, Keluaran 7 ayat 12, dan yang terus-menerus mengeraskan hatinya meskipun melihat mujizat Tuhan. Yudas Iskariot yang sudah hidup bersama Yesus tetapi akhirnya menolaknya. Saudara, apakah kita bisa takut pernah melakukan dosa ini? Saudara, banyak orang takut bahwa mereka mungkin telah melakukan dosa ini tanpa sadar. Tetapi perlu diingat, saudara, orang yang takut telah menghujat Roh Kudus justru belum melakukannya. Jika seseorang masih peduli dan ingin bertobat, itu artinya Roh Kudus masih bekerja dalam hatinya. Filipi 2 ayat 13. Dosa menghujat Roh Kudus bukanlah suatu kesalahan atau kekilapan. Saudara, dosa menghujat Roh Kudus bukanlah satu kesalahan atau kekilapan, tetapi penolakan yang terus-menerus terhadap Tuhan. Jadi saudara, Tuhan adalah kasih, dan Ia selalu membuka pintu siapa saja yang mau bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tetapi ada bahaya besar jika kita terus menolak suaranya. Saudaraku, saya ulang, ada bahaya besar jika kita terus-menerus menolak suaranya. Marilah kita selalu peka terhadap bimbingan Roh Kudus, dan jangan sampai kita mengeraskan hati seperti orang-orang Farisi yang akhirnya menutup jalan keselamatan mereka sendiri. Masih Tuhan berbicara hari ini. Jika kita mendengar suaranya, janganlah mengabaikannya. Mari kita hidup dalam kasih kebenaran dan pertobatan yang sejati. Tuhan memberkati dan sampai jumpa dalam kesempatan di video berikutnya. Haleluya. Salam sehat. Amin.